warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, alhamdulillah begitu banyak para laki-laki di sini. Ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang ingin saya nukil sebelum kita membicarakan surat At-Takatsur. Surat ke-102. Allah berfirman tentang laki-laki yang hebat, yaitu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa itaiz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Surat An-Nur ayat ke-37. Manusia-manusia itu adalah orang laki-laki yang di dalam mencari karunia Allah, rijalun, mereka tidak terlena, tidak terkalahkan, tidak terlewatkan oleh perniagaan dan jual beli untuk mengingat Allah, untuk menegakkan sholat, untuk menunaikan zakat. Kenapa mereka ini tetap konsisten dalam mencari rizki tapi ingat sholat, ingat perintah Allah, ingat zikir kepada Allah? Ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Rupa-rupanya mereka melakukan itu karena mereka takut satu hari yang membuat pandangan dan hati itu tergoncang. Kapan itu, Pak? Hari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kita begitu berharap termasuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengamal surat An-Nur ayat ke-37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, jual beli dan banyak transaksi kesibukan duniawi lainnya dari mengingat Allah, salat, zakat dan seterusnya. Para jemaah sekalian, mari kita mengkaji surat apa ini? At-Takatsur, bermegah-megahan, ake-akean. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur. Telah melalaikan Anda at-takatsur, ake-akean. Dulu saya mengira ayat ini hanya berlaku untuk banyak-banyakan harta. Tapi setelah membaca tafsirnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang membuat manusia lalai dari perhatian utama dan misi utamanya dihadirkan ke dunia ini adalah juga lomba banyak-banyakan harta, lomba banyak-banyakan anak, lomba banyak-banyakan pengikut, lomba banyak-banyakan link, lomba banyak-banyakan aset. Sehingga menjadi bahan koreksi kita, Pak. Kalau ada pertanyaan waktu reuni, anakmu wis piro? Orang yang ikut perlombaan materi yang tidak akan pernah finishnya itu mengatakan 10. Tapi kalau orang yang tidak lupa kepada anugerah Allah, alhamdulillah titipi 5, titipi 5. Jadi pengagungan kepada sang pemberi nikmatnya didahulukan, Pak. Jadi bukan mengagung-agungkan perlombaannya itu, tapi dia memiliki sebuah alasan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Ada apa dengan banyak harta? Ada apa dengan banyak anak? Kalau memiliki anak, niatnya kenapa punya banyak anak? Jadi Rasulullah seneng, dua umat akeh. Itu sih berpahala sih, Pak. Tapi gaya anak sing akeh rek lek reuni cek rodok name lho. Iki rodok
Gak dicentang ini sampai malaikat. Salah niatnya iki, sret. Gitu. Para jamaah sekalian, alhaakumut takatsur. Potensi alha itu melalaikan syaghalakum an taatillah. Melalaikan seseorang dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Potensi ini muncul karena perlombaan ini tanpa sadar. Dan sampai pada level tertentu perlombaan materi ini sampai seseorang tidak mengindahkan lagi ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini transaksi halal atau haram, gak peduli. Perlombaan ini ada obatnya, Pak. Perlombaan banyak-banyakan harta anak ini ada obatnya. Apa obatnya, Pak? Ayat yang kedua. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian dimasukkan ke kubur. Sehingga para ulama ada yang memahami hatta zurtumul maqabir, perlombaan itu akan kalian, akan ada remnya kalian kalau kalian pernah ziarah kubur. Ada seorang teman itu ketika prosesi takziah, prosesi penguburan itu melihat orang dimasukkan ke liang lahat itu. Ujung dunia ini begini ini. Oh, emasnya enggak dibawa. Handphonenya iPhone enggak dibawa tiba nih. Baru dia sadar kalau perlombaan ini obatnya adalah ingat mati, Pak. Hatta zurtumul maqabir. Sering-seringlah kalau ada acara penguburan itu sering datang, Pak. Atau kalau lagi sering ngantar anak, ngantar istri melewati kuburan itu, ambillah iktibar. Suatu saat saya akan ke sini. Dan sekaligus ayat yang kedua ini selain sebagai obat perlombaan yang tidak ada finishnya, juga mengingatkan bahwa periode seseorang untuk tinggal di kuburan itu cuma sebentar. Digunakan kata-kata zur, diambil dari kata-kata ziarah. Ziarah itu arti tekstualnya kunjungan singkat, Pak. Sebetulnya kalau saya mau pergi ke rumahnya Mas Adam misalnya. Katanya nanti sama Ustaz, iki loh, katanya ziarah nang omahe Mas Adam. Pahaman Anda apa, Pak? Mati Adam itu. Padahal ziarah itu adalah berkunjung singkat ke rumah seseorang. Cuman diserap ke bahasa Indonesia berubah menjadi silaturahim. Artinya nanti sampean silaturahim nang omahe Mas Adam. Padahal dalam bahasa Arab itu digunakan kunjungan singkat itu adalah ziarah. Para jamaah sekalian, hatta zurtumul maqabir. Dan memang di kuburan itu, di alam barzah itu, manusia itu kalau dibandingkan lamanya di kuburan dengan lamanya di akhirat, di kuburan itu gak ada apa-apa nih, Pak. Sebentar banget. Sebentar banget. Seolah-olah orang itu cuma berziarah sejenak saja. Para jamaah sekalian, perlombaan memperbanyak harta, pengikut, penolong, karyawan, kalau sampai melenakan seseorang dari taat kepada Allah Ta'ala, dia menghalalkan segala cara, maka Allah mewanti-wanti, kalla saufa ta'lamun, mbok ojo ngono mbok. Sekali-kali jangan begitu. Jangan punya sikap hidup begitu. Saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui yang kalian perlombakan itu tidak bermanfaat sama sekali di akhirat. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Mbok ojo ngono mbok. Jangan melakukan perlombaan itu. Perlombaan itu perlombaan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Perlombaan rebutan piala akhirat itulah yang kita lakukan. Gitu ya Mas kan. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla mbok ojo ngono mbok. Sekali-kali tidak, mbok jangan begitu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau seandainya kalian mengetahui bagaimana dahsyatnya akhirat itu dengan pengetahuan yang meyakinkan. Para jamaah sekalian, Rasulullah SAW kerap kali bersabda begini,
Yaqulul insanu mali mali mali. Manusia itu kerap kali mengatakan ini asetku, ini hartaku, ini milikku. Padahal manusia itu jatahnya itu cuma begini tok. Yang dikenakan sebentar lagi akan lusuh. Yang dimakan sebentar lagi akan jadi itu. Sementara yang ia kumpulkan ditransfer untuk akhirat, itulah yang bakal ia panen dengan panen yang sebenarnya. Harta dia yang sesungguhnya. Jadi bagaimana aset yang kita miliki itu menjadi tegaknya agama kita, menjadi penopang akhirat kita. Karena elek Pak, punya harta banyak itu. Nanti kita tutup dengan ucapannya Sa'id ibnu Musayyib rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in. Nanti kita tutup terkait harta, jadi gak salah kaprah. Kok memahami ini lantas malas nyambut gawe. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Sungguh kelak kalian akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kalian akan melihat dengan pandangan yang meyakinkan. Neraka kena didelok. Apa jenengan kepingin nengok neraka atau tidak? Ya nengoknya dari surga aja Pak, enak. Jadi ono telekonferensi seperti yang diberitakan dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf itu adalah telekonferensi antara penduduk surga sama penduduk neraka. Penduduk surga ini ngomong ini, ya apa awakmu? Waduh soro Jes gini Jes. Terus penduduk surga ini ngomong ini Pak. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Cara Jawa nih selamat. Gak karambol tok, gak banting londo tok awak biyen iki. Selamat pengajian, nyantol ngopi paste barang, selamat ngono Pak. Kemudian penduduk neraka juga bisa melihat penghuni surga. Rek, mbok turan-turan mangane uncal nang kene mbok rek. Mbok netes-netese titik ngono rek. Maka penghuni surgane ngomong, "Innallaha harramahuma 'alal kafirin." Allah mengharamkan makanan dan minuman surga itu dikonsumsi oleh penghuni neraka. Jadi ono omong-omongane Pak. Penghuni surga dan penghuni neraka ini. Cuman jangan sampai melihat langsung gak penak. Lihat langsung lah berarti dicemplung neraka Pak. Nah, mendingan melalui kamera CCTV di surga saja. Para jamaah sekalian, sing terakhir rada gak enak. Tsumma tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian sungguh kalian bakal ditanya tentang kenikmatan yang dulu kalian rasakan. Para jamaah sekalian, iki ana cerita iki. Terkait ayat ini ana cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu orang beristirahat siang. Ketika keluar, ketemu sahabat Abu Bakar. Loh, Rasulullah ngapain kok keluar? Al-ju', kelaparan. Rasulullah SAW kekasihnya Allah Ta'ala kelaparan Pak. Dan perut beliau diganjel dengan batu. Lah sampean Abu Bakar, metul apa sampean? Yang membuat saya keluar, yang membuat Anda keluar pula ya Rasulullah. Jadi ternyata dalile lapar berjamaah iki ono Pak. Ya iki. Rasulullah lapar, kemudian sahabat Abu Bakar juga lapar. Beberapa saat kemudian keluar Umar. Loh Umar, lapo? Alju ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Duh padha wis. Ya wis ayo berangkat ke rumahnya si Fulan. Para jamaah sekalian. Rasulullah SAW dan para sahabat itu memang gak seneng nyusuh ngono lho Pak. Terus ya gak ono kulkas zaman biyen itu. Jadi belanja seminggu, belanja hari Ahad untuk sepekan atau 2 pekan itu gak bisa Rasulullah SAW. Gak seneng nyusuh. Ya situ memang kehidupan beliau itu. Kelaparan begitu. Pergi ke rumahnya seorang sahabat. Wah, sahabat itu langsung menyambut, alhamdulillah. Tidak ada manusia di muka bumi ini pada hari ini, pada saat ini
yang lebih utama tamunya daripada aku. Seweneng. Disuguhkan kurma. Kemudian dibikinkan roti. Disembelihkan kambing. Lek masak cepet Pak. Disuguhkan. Rasulullah dahar, Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhuma juga dahar. Setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, sungguh kemudian angin bertiup sepoi-sepoi. Ya apa Pak? Awak warek keringetan, ngombe cemepak, angin sepoi-sepoi. Jare arek-arek swarga ndek-ndekan iki. Ya. Para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Sungguh beliau menyebut daging, roti, minuman, kurma. Sungguh semua nikmat ini bakal ditanyakan kepada kalian nanti pada hari akhirat. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Para jamaah sekalian, kalau mulai odol, siwak, baju, handphone, sepeda pancal, sepeda motor, mobil, gudang ditewakokno kabeh. Kira-kira suwe apa ndak, Pak? Nah, sekarang sampean milih ndi? Milih ndi sampean? Hisabe dawa apa sing ndak-ndak anae? Para jamaah sekalian rahimakumullah, saya tutup dengan ucapannya Sa'id bin Musayyib. Ad-dunya mata'ul ghurur. Nikmat dunia ini memang kesenangan sementara yang kerap kali menipu. Tapi in alhadka an talabi ridwanillah wa talabil akhirah. Jika dunia itu menyebabkan Anda terlena untuk meraih keridhaan Allah dan kejayaan akhirat. Amma idza da'atka an talabi ridwanillah wa talabil akhirah. Tapi dunia itu jika membuat Anda untuk meraih kejayaan akhirat, meraih keridhaan Allah, katanya ulama tabi'in itu, fa ni'mal mata' wa ni'mal wasilah. Maka dunia itu adalah sebaik-baiknya kesenangan yang sementara dan sebaik-baiknya piranti untuk membangun kejayaan akhirat. Maksudnya ini loh Pak, gak apa-apa dunyane akeh. Gak apa-apa handphone wapi. Ndak apa-apa uangnya banyak. Tapi digunakan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disia-siakan, semuanya produktif untuk kebaikan. Aqulu qauli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat sunnah aja sekalian.